Siapkan hati kami untuk menyembah, memuji lebih dalam lagi. Dan siapkan hati kami untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ketika aku menjadi penyambung lidah Allah. Siap kami mengerti apa yang menjadi impartasi. Dan setiap pengajaran-Mu tidak ada yang sia-sia. Tuhan Yesus, biarkan pedang roh itu ya Tuhan Yesus sekarang keluar dari tahta-Mu. Dan Kau memberikan kepada kami hati yang peka. Makasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Ada impartasi untuk Super Conference hari Rabu dan Kamis, banyak jemaat yang berangkat. Dan kalau Anda masih bisa atur jadwal, sekalipun belum mendaftar, segera register. Saya minta panitia untuk membukanya terus menjelang ke hari H. Anda tidak mau ketinggalan ini. Gereja kita tidak pernah mengadakan conference demi adakan acara. Tahun-tahun yang lampau sudah ada beberapa konferensi yang kita adakan. Setiap jemaat bersaksi mereka mendapat berkat. Ada banyak berkat itu yang bukan bersifat materi atau jasmani. Tapi benar, berkat dalam Kristus itu ada. Saya yakin Super Conference ini gak mungkin bisa dijelaskan apa yang Tuhan sediakan. Tapi kalau hati Anda peka, Anda tahu bahwa ini adalah kairos atau waktu ilahi. Saya mendapatkan 3 perikop ini yang saya mau bagikan dulu sebelum masuk ke menu of the day. Yang pertama di Lukas 22, cerita di Getsemani, ayat 41 bunyinya, kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Yesus berlutut dan berdoa, katanya, Tuhan bisa aja berdoa di tempat yang biasa. Yaitu di sana, gak sepelempar batu jaraknya. Kali ini dia pergi membawa 3 muridnya yang paling dekat, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi Tuhan hari itu menjauhi mereka. Dia memisahkan diri. Dia pergi sepelempar batu jauhnya. Bayangkan kalau ada batu di tangan Anda lempar kuat-kuat. Kalau dilempar oleh orang dewasa, pasti cukup jauh. Batu itu nanti berakhir. Yesus memisahkan dirinya. Demi apa? Ada sebuah privacy. Yesus keluar dari tempat biasanya. Getsemani adalah tempat biasa beliau saat teduh. Tuhan Yesus meluangkan waktu dengan Bapa. Nah, sepelempar batu jauh bagi kita kali ini adalah Super Conference ini. Bagi yang di luar kota, luar pulau, kita pergi ke Jakarta. Bagi orang-orang Jakarta, effortnya lebih rendah karena hanya keluar rumah. Jangan sampai justru yang dekat ketinggalan loh. Sedangkan sekarang aja GMS Sulam Papua banyak yang sedang di kapal. Detik ini saya bicara, mereka masih ada di atas air. 8 hari. Oh, ada yang di sini sudah mendarat kapalnya, naik kapal ya. Oh, haleluya. Berapa hari? 1 minggu di kapal. Dari Nabire. Toraja 2 hari. Yang Nabire 1 minggu. Mendaratnya kapan? Tanggal 8 ya. Puji Tuhan. Bisa bangkit berdiri enggak? We want to welcome you home. Kasih tepuk tangan untuk mereka, welcome home. Tapi loh, Super Conference kan di Jakarta, kok ada di Surabaya ini. Dari sini nanti naik kereta, gak perlu naik kapal ke ibu kota ya. Silakan duduk. 1 minggu di kapal. Wow, ngapain aja? Home pimpa. Enggak ya, memuji Tuhan. Saya dapat juga klipnya. Kalian memuji Tuhan, main game dan sebagainya. Wow, Jakarta tinggal keluar rumah. Jangan sampai yang terdahulu malah jadi terkemudian. Karena yang terkemudian ini dahulu sudah, sangat-sangat awal sudah datang. Cepat mendaftarkan. Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu.
Meskipun kita bisa berdoa di mana-mana, Bapa Maha hadir, tetapi kali itu Tuhan memanggil sepelempar batu jauh. Taati. Karena ketika Bapa mau mewahyukan sesuatu yang besar dalam hidupmu, kadang-kadang kita harus keluar dari zona nyaman. Ada firman, ada hadirat yang tidak disediakan Tuhan di tempat reguler atau di regular season atau di musim biasa. Saya merasa itulah kenapa kita adakan super conference kali ini. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, saya tidak pernah sebagai gembala sidang mencetuskan sebuah acara. Karena acara itu bukan hanya mahal, tapi perlu sacrifice waktu. Itu bagi semua volunteer kita, full timer kita, benar-benar harus berkorban. Saya tahu kalau Tuhan suruh, saya taat. Lalu saya berdoa, Tuhan bilang di Jakarta. Maka saya taat. Nah ini sebenarnya panggilan buat penduduk Jakarta untuk jadi tuan rumah dan untuk meresponi panggilan Tuhan. Sedangkan dari Nabire sudah ada di sini. Tuhan menjauhkan diri sepelempar batu karena Bapa mau beracara secara khusus dengan putranya Yesus. Dan sekarang Tuhan mau beracara khusus dengan kita. Lalu dikatakan ada dua ayat, 1 Raja-Raja 13, ayat 18 dan 19 bunyinya, sesudah itu berkatalah ia. Ia di sini adalah seorang nabi namanya Elisa, ambillah anak-anak panah itu. Elisa bilang sama seorang raja, kamu ambil anak panah. Lalu diambilnya, setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah, sebuah tindakan profetik diminta. Dan tidak diberikan instruksi yang jelas berapa kali si raja harus memukulnya. Tapi Elisa sedang menguji hatinya. Apakah sang raja itu radikal imannya? Atau sang raja itu nganggap biasa aja, atau suam-suam kuku imannya. Pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian dia berhenti. Ayat 19, tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, gelisah itu hati hamba Tuhan. Seharusnya loh ya, engkau tuh memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Dengan kata lain, Elisa mengeluh, kamu kok gak sungguh-sungguh? Kenapa ada orang minta dipakai Tuhan itu setengah-setengah? Kenapa juga ada anak-anak Tuhan yang tidak rindu? Padahal Tuhan itu buka pintu, Tuhan kasih kesempatan. Sekalipun memukulkan panah 3 kali itu 6 kali, 5-6 kali lebih repot dan lebih letih daripada 3 kali. Memang ada effort. Sekalipun harus sepelempar batu jauhnya. Lebih nyaman di sini, ini tempat biasa. Tapi kalau Bapa mengajakmu lebih jauh, pergilah yang jauh. Nabire tahu. Kalau Tuhan sedang beracara, kairos ilahi, ada waktu ilahi, itu gak bisa dijelaskan. Karena many things, ada banyak hal dalam hidup ini, kalau perkara rohani itu gak bisa ditangkap nalar manusia. Kita yang harus peka tahu bahwa hal ini gak bisa diajarkan semata-mata, harus ditangkap basa-basa oleh hati yang haus dan lapar akan Tuhan. You see, just cannot be explained lah, orang Singapura berkata. Gak bisa dijelaskan. Ada certain things cannot be taught, but should be caught. Ada hal-hal tertentu yang gak bisa diajarkan atau dipelajari, tapi hal-hal tertentu yang harus bisa ditangkap. Nah ini rajanya gagal nangkep. Dia hanya 3 kali aja. Gusarlah abdi Allah, dengan berbuat demikian katanya engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tapi sekarang, karena kamu hanya pukul 3 kali, Tuhan akan memakaimu biasa-biasa. Engkau akan memukul Aram, terus engkau akan memukul Aram hanya 3 kali saja. Tidak lebih dari ini. You see, Tuhan itu menguji hati loh. Apakah ada orang-orang yang rindu sekali untuk menerima sesuatu? Ada blessing tertentu, kalau saya bilang blessing, berkat itu gak tentu materi. Malah justru berkat yang terindah itu adalah permulaannya berkat rohani. Ada blessing tertentu, perasaan susu dan madu itu Tuhan tidak berikan hanya kepada orang-orang yang tekad bulat. Itu Tuhan kasih. Tuhan kasih.
Memang itulah. Makanya itu ada ayatnya dari zaman Yohanes Pembaptis, maksudnya mulai perjanjian baru ini, kerajaan Allah akan diserong. Ini bukan potong bebek angsa-angsa di kuali, serong ke kanan, serong ke kiri. Dan orang yang menyerongnya lah yang bisa memilikinya. Paham maksudnya? Kata serong itu gini, kalau bahasa Indonesia tricky, kita nggak ngerti. Bahasa Inggrisnya gini, from the days of John the Baptist, the kingdom of God suffers violence, and the violent in faith will inherit it. Dari sejak zaman Yohanes Pembaptis, hanya orang yang imannya itu radikal yang akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Hampir-hampir kita harus lawan arus untuk ketemu Yesus. Itu maksudnya. Kadang-kadang ada berkat tertentu yang tidak diberikan sampai orang itu berani bayar harga untuk mendekati Tuhan. Bukan berarti Tuhan jual mahal. Karena ketika Tuhan sedang beracara secara khusus, dan kalau Tuhan uji hati kita, the best we can do adalah meresponi Tuhan. Saya rasa inilah super conference itu. Saya ngerti akan ada orang-orang yang tidak bisa, memang gak bisa, bukan gak mau. Saya paham. I don't want you to feel guilty, saya gak mau Anda merasa bersalah. Cuman saya juga harus memperlengkapi orang-orang yang datang, yang mendaftar ini termasuk yang jauh-jauh dari Nabire seminggu di kapal, itu enggak mabuk laut ya? Mabuk ya? Mabuk lah. Kalau mabuk laut gimana? Harus gimana? Untuk bisa lebih tenang. Tidur. Betul. Waktu semua gonjang-gonjang gini, Yesus tidur di bawah perahu. Ada yang bangunin kau gak? Berkata, kenapa kau tidak peduli gitu? Jawab, hai kau yang imannya kecil. Mabuklah di dalam perahu, ya, di dalam kapal. Tetapi lihat, why? Let me tell you my sister, Anda tidak usah sampai Jakarta. Today God already looks at you. Hari ini Tuhan sudah melihatmu. Bukan karena perginya, jauhnya, bukan bayar harganya segalanya. Kadang-kadang memang Tuhan itu izinkan sepelempar batu untuk menguji keseriusanmu. Dari zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah diserong. Dan orang yang menyerongnya, yang memilikinya. Ada berkat tertentu hanya bagi orang yang seriously wanting it. Orang-orang yang sungguh-sungguh menginginkannya. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Kejadian 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat ini luar biasa, sekalipun Tuhan itu maha hadir, bisa berfirman di mana saja. Tuhan bisa berfirman di toilet, Tuhan bisa berfirman di ruang tamu, Tuhan bisa berfirman di outdoor, di luar, atau di dalam sebuah gedung. Saya dapat baptisan Roh Kudus itu di WC. Tuhan itu bisa bekerja di mana saja, I know. Tapi kadangkala ada firman tertentu, Tuhan gak akan ngomong sampai kita keluar dari zona nyaman. Lalu Tuhan membawa Abram, zaman itu masih namanya Abram, belum Abraham, dia belum menjadi bapak segala bangsa. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, serta berfirman, keluar baru berfirman. Dan firman-Nya bunyinya, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya. Kata maka itu setelah, maka firman-Nya kepadanya tidak terjadi sebelum Abram meresponi Tuhan keluar dari tenda. Selama Abram berkata, enggak lah Tuhan, ngomong di sini aja, enggak beda kan sini sama sana. Di sini loh Tuhan, bicaralah. Tuhan enggak akan bicara. Dan kalau Tuhan bicara, lihatlah ke atas, dia lihat tenda, enggak akan lihat bintang. Ada visi lebih tinggi, Anda harus keluar dari zona nyaman. So, saya yakin nanti waktu di Super Conference, God will speak about your vision. Salah pahamnya adalah ada orang yang mungkin bisa mengira bahwa konferensi ini diadakan untuk gereja. No. Gereja adakan untuk jemaat. Ini adalah fasilitas. Akan ada firman yang keluar, yang datang dalam hidupmu saat kau keluar dari kebiasaanmu. Keluar dari sehari-hari. Keluar dari normal. Keluar dari regular season atau dari musim biasa, reguler. Dan ketika kita keluar itu, Tuhan akan menyampaikan visi hidupmu yang belum pernah kau dengar dan belum pernah kau miliki. Saya percaya itu yang akan Tuhan lakukan di Super Conference ini. Ya, oke, selesai dengan ini dulu.
impartasinya sekarang kita masuk ke dalam cerita-cerita Alkitab. Saya bahas tentang dimensi keempat, yaitu doa atau the fourth dimension of prayer. Ini adalah kata kiasan, sebenarnya 3 dimensi itu melambangkan panca indera. Kita jangan hidup sebagai manusia lahiriah saja, karena kita adalah manusia rohani. Jangan berhenti sampai apa yang kita bisa lihat, cium, rasa, dengar. Jangan izinkan bahwa realitamu itu seputar hanyalah apa yang ditangkap oleh kupingmu atau apa yang dilihat oleh matamu. Ada satu dimensi yang tidak kelihatan di mana Allah hidup. Di mana terjadi peperangan rohani di sana. Alam roh itu ada tanpa saya harus ngeroh. Saya paling gak suka ngeroh. Sebab segala sesuatu juga bisa dijelaskan dengan logis. Tetapi saya tidak bisa pungkiri bahwa the fourth dimension is where God lives. Dikatakan di Alkitab bahwa God is spirit and where the spirit of God is, there is freedom. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Allah adalah roh. Ada sebuah alam roh di mana doa berkuasa dan mengubah segala perkara. Sungguh, doa itu mengubahkan, doa itu mentransformasi, doa itu memindahkan gunung, itu sungguhan. Cuman gak semua orang terlatih di arena ini. Doa adalah sebuah sarana yang dahsyat yang tidak dipakai oleh sebagian besar orang Kristen di bumi. Atau kalau dipakai pun disalahguna, kau berdoa untuk memuaskan hawa nafsu, kita tidak berdoa sesuai dengan firman-Nya. The fourth dimension of prayer bicara tentang dimensi keempat di dalam doa. Dan ini dimensi yang sangat dahsyat kalau kita mengerti bagaimana berfungsi di dalamnya. Saya ajak kita melihat, ada sebuah tokoh di Perjanjian Lama, kita akan belajar tentang Elia kali ini. Ya, kita akan baca dulu, yaitu 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 42 sampai 46 bunyinya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisril. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisril. Memunculkan 5 ibadah, jangan ketinggalan salah satu, karena masing-masing sebuah elemen yang tidak tergantikan oleh ibadah yang lain. Anda lihat, the fourth dimension of prayer, kebaktian 1 tadi saya sudah sampaikan tentang Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi, dan apa signifikannya untuk hidup kita hari ini. Dan berikutnya, nah ibadah 3, awan kecil sebesar telapak tangan. Saya akan bahas ini setelah kita saksikan tentang rangkuman konferensi-konferensi yang kita adakan sebelumnya hingga ke Supercon besok Rabu dan Kamis. Saksikan. Kami siap datang. We are excited to receive the impartation. Are ready to experience more of God. We're ready for GMS Super Conference. Sudah tidak sabar untuk mengikuti GMS Super Conference. Tidak sabar berjumpa Anda. GMS Super Conference, here we go. See you in Jakarta. Secara ekonomi dan finansial, bagi kami mustahil untuk kami berangkat karena harga tiket tahun ini makin naik dan kami berasal dari Timika, Papua. Namun kami bersyukur Tuhan menyediakan bagi kami dan kami dengan sengaja sudah menabung sejak tahun lalu. Aku memutuskan untuk ikut di GMS Super Conference tahun ini karena aku yakin akan ada impartasi baru yang akan aku dapatkan, dan terlebih ketika tahu kalau di dalamnya akan ada Army of God Conference, aku jadi lebih excited lagi. Kami mau mengikuti GMS Super Conference ini karena kami yakin kita semua akan mendapatkan lawatan dan impartasi yang full package
dan kita akan membawa apinya kembali ke GMS kita masing-masing. Aku excited banget loh, dikit lagi aku mau pergi ke Jakarta untuk ikut Super Conference. Saya rindu untuk mengikuti KSC karena saya ingin menjadi bagian dari visi Tuhan di gereja ini. Saya rindu ada revival di Belanda dan di Eropa. Saya memutuskan untuk ikut GMS Super Conference karena saya rindu untuk mempertajam visi yang Tuhan sudah berikan dan membawa kembali api yang kami terima di GMS Super Conference kembali ke ladang misi kami. Mari datang dan bergerak dalam visi Tuhan di GMS Super Conference 2026. Kami siap datang dengan hati yang lapar akan Tuhan. See you at GMS Super Conference. Karena akan diadakan di gedung yang bernama Nice, bisakah katakan secara profetik satu dengan yang lainnya, nice to see you. Amen. Langsung kita di ibadah yang berjudul awan kecil sebesar telapak tangan, tetap dalam tema besar dimensi keempat yaitu doa. Kita baca sekarang ayat 42 saya bahas. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Ahab ini raja yang tidak takut akan Tuhan, raja yang kedagingan. Dia lebih mengutamakan panca inderanya. Dia lihat ya dia percaya, dia nggak lihat dia nggak percaya itu ada. Dia tidak menghiraukan Allah. Dia juga seorang yang didikte oleh hawa nafsu. Salah satu cerita tentang Ahab yang terkenal adalah kepingin terobsesi dengan kebun seseorang, kebun Nabot. Maka dia akhirnya dengan cara yang sangat-sangat keji merampas kebun rakyatnya sendiri. Lalu membunuh Nabot. Memfitnah segala. Isi orang kayak gini, meskipun Ahab itu adalah raja Israel, tapi dia tidak ada Israelnya sama sekali. Sebenarnya bukan soal agamamu, tapi soal kerohanianmu. Kerohanian itu gak bisa dipalsu. You ada atau gak ada, tipis atau tebal, asli atau palsu. Hidup rohani itulah that will sustain your life. Itulah yang akan nanti menjaga hidupmu sampai Tuhan datang. Lihat ya kelakuan Ahab dibanding sama Elia ya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Sedangkan Elia naik ke puncak gunung Karmen, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Yang satu pergi makan, satu pergi berdoa. Bukan berarti makan itu salah, enggak, ada waktunya makan. Ada waktunya berdoa. Tapi bagi orang yang kedagingan, selalu tidak ada waktu untuk berdoa. Makan doang, makan minum, pesta pora. Semua untuk dirinya. You see, selalu akan ada the end. Selalu akan ada akhir bagi orang-orang begini. Dan akhirnya itu bukan Tuhan. Bisa-bisa Tuhan yang mengakhiri semua fun, semua kenikmatan yang dia lakukan, tapi tidak dengan melupakan penciptanya. Ahab sebuah contoh tentang seorang Kristen yang kedagingan, seorang Kristen yang tidak pernah memprioritaskan hidup rohani, apalagi kehidupan doanya. Doa itu bagi orang ini sia-sia. Doa itu apa sih? Emang bisa mengubah apa? Kebaktian sebelum ini saya jelaskan. Bagi orang-orang yang suka berkata, gua doa dapat apa? Emangnya setelah aku doa loh, mana mujizatnya? Aku gak lihat berkat. Doa gak ada bedanya. Temanku gak doa juga lihat itu sukses. Orang kalau kedagingan dia hanya tinggal di 3 dimensi saja. Dia hanya gak beda dengan orang-orang yang tidak bertuhan. Karena bagi dia Tuhan hanya agama. Tuhan orang itu sesungguhnya adalah panca inderanya. Pikiranku yang paling benar, opini manusia. Perasaanku yang mendikte aku. Pemimpinku adalah diriku sendiri. Ahab itu kayak gitu. Karena dia gak doa. Ya Tuhan tidak mewahyukan apa-apa. Dan karena dia tidak cari Tuhan sungguh-sungguh. Orang ini pernah cari Tuhan, pernah puasa. Dan Tuhan dengarkan. Orang jahat pun Tuhan dengarkan loh. Tapi orang ini biasanya gak cari Tuhan kalau gak perlu. Orang ini cari Tuhan kalau hanya kalau ada perlunya. Di kebaktian sebelum ini tadi saya ceritakan. Doa itu sebelum meminta, doa itu bergaul dengan Tuhan dan menciptakan persahabatan dengan orang paling penting sejagat raya. Tuhan Yesus Kristus. Doa itu bukan gua dapat apa. Orang doa itu dekat sama Tuhan.
Ahab obviously tidak pernah mencari wajah Tuhan. Maksimal dia hanya cari tangannya. Tapi Tuhan tetap murah hati. Ya, saya FYI ya, for your information only. Tuhan dengarkan doanya dia waktu dia puasa. Tapi Ahab itu bedanya sama Elia. Bagi Elia ada waktunya makan. Elia ini terkenal dengan makan roti yang dibawa gagak, makan daging pula. Nggak hanya roti kalau Anda lihat. Tuhan itu luar biasa memperhatikan sampai physical needs. Sampai kebutuhan jasmani. Jangan kira Tuhan itu hanya peduli kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani itu number one. Tapi Tuhan itu sangat pedulikan segala kebutuhan, setiap kebutuhan anak-anaknya. Bahkan Tuhan berkata, kamu tidak usah khawatir tentang hal itu. Aku tahu apa yang kamu perlukan. Tapi Yesus ajari nanti dalam doa Bapa kami, kita juga harus minta our daily bread, berilah pada kami hari ini makanan kami. Bahkan minta kemenangan dalam pergumulan. Jangan tuntun dalam pencobaan. Minta perlindungan yang ajaib, kita diluputkan. Bebaskan dari yang jahat. Bukannya Tuhan itu hanya maunya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tuhan itu juga peduli me and you, kau dan aku. Tapi bagi seorang Elia, sekalipun dia makan roti dari gagak itu, makan daging itu ajaib sih. Itu gagak bawa rotinya pasti sudah dipanggang. Gak mungkin bawa gandum, nah dia mau pakai apa bikinnya. Dia gak punya toaster. Lalu pakai daging gitu, pasti dibawa dagingnya, antara dagingnya itu mentahan gitu, itu gagak gak makan dagingnya. Saya tahu sifat gagak-gagak itu kalau makan sampah pun mau. Daging di big atau apa ini? Paruhnya pasti disikat. Itu gak berani cicip dia, gagak. Ini punya Elia. Kalau Tuhan sudah kasih berkat dan Tuhan arahkan ke rumah seseorang, no one is going to taste your blessing, only your family. Gak akan ada orang yang bisa mencicipi itu. Berkatmu, kecuali keluargamu. Karena Tuhan sudah designate, Tuhan sudah tentukan itu for your family. Saya gak pernah takut. Orang yang doa tahu bahwa berkatnya diperintahkan, tidak ada yang kebetulan. Orang mau coba, mau tiru, percuma. Dia hanya sukses sebentar aja lalu jatuh. The powerful story of Elijah, berarti dia dikasih makan sama Tuhan. Tapi bagi seorang Elia, dia tahu waktunya dia tinggalkan makanan, karena dia tidak hidup untuk perutnya. Maaf, dan berapa senti di bawah perut. Dia tidak hidup untuk selera food, makanan, minuman. Dia juga tidak hidup untuk hawa nafsu. Dia tahu bagaimana mengekang dagingnya karena dia adalah seorang yang bersekutu dengan Tuhannya. Elia, sementara Ahab ciak-ciaan, Nabire ngerti gak ciak? Gak ngerti ya? Sementara dia makan minum, Elia juga tahu makan lah. Dia juga tahu. Dia juga punya preferensi. Dia kalau ditanya di restoran, daging yang diparuh gagak itu, mau dimakan seperti apa? Medium rare, well done. Tapi dia tahu bahwa food, makanan bukan Tuhannya. Dia tahu kapan meninggalkan itu untuk berdoa. Yesus dikasih makan tapau atau bungkusan sama murid-muridnya. Setelah ngomong sama wanita Samaria, dia berkata, aku tidak selera, aku lagi gak kepingin. Bungkus saja dulu, ada padaku makanan lain yang tidak kau tahu. Siapa kasih dia makan? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama dia. Dia tahu kapan meninggalkan makanan jasmani untuk sesuatu yang jauh lebih ilahi, jauh lebih kekal sifatnya. Elia tidak ikut ciak-ciaan makan-makan dengan Ahab. Dia naik ke puncak gunung. Karmel adalah gunung doa saat itu. Di situ ada bukit untuk berdoa. Zaman itu belum zaman gereja perjanjian baru, belum ada rumah Allah. Dia naik ke situ, bukan sepelempar batu jauhnya, tapi jauh Karmel itu, mungkin 100 kali melemparnya. Dia belan-belanin untuk naik ke sana, lalu ia membungkuk ke tanah suatu postur doa. Dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saya tahu bahwa Elia itu lentur, tidak perlu pilates. Tapi postur doa ini saya mau bahas. Mukanya di antara kedua lututnya.
Kenapa mukanya di antara kedua lututnya? Dia mau doa sungguh-sungguh dan tidak mau diganggu. Dia naik ke Karmel bukan karena itu ada gunung keramat. Zaman ini nggak ada yang dikeramatkan. Jangan ada orang berkata, aku di gunung Samaria, di gunung A. Tapi orang yang menyembah aku harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi kenapa dia naik ke gunung? Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Supaya kiri kanan gak lihat orang dan Instagraman. Kiri kanan kuliah saja, banyak pohon cemara. Cemara tidak mengganggumu. Haha. Tahu lagu itu ya? Dia pergi ke Karmel untuk konsentrasi penuh. Karena ada saatnya di mana dia harus memberi fokus 100% ke Yesus. Karena Yesus tidak menuntut 100% fokusmu. Tiap hari itu sibuk. Tapi ada waktunya retreat terjadi. Ini bukan retreat itu artinya mundur. Bukan kemunduran rohani. Mundur berapa langkah untuk tidak rame-rame dengan dunia. Dia mau meletakkan mukanya di antara kedua lututnya supaya yang pertama ditutup adalah kuping dan mata. Doa itu, ya kita bisa doa di mana-mana. Lain kali saya ajarkan ya doa cara Nehemia. Dia bisa di hadapan raja. Itu raja kan bosnya, dia itu punya profesi F&B. Dia itu kan pembawa minuman raja. Dia bisa berdoa di mana saja dan berseru kepada Allah. Karena Allah itu Allah yang hidup. Tapi itu tidak mungkin terjadi kalau dia tidak punya kehidupan doa privat yang kuat. Nggak mungkin bisa. Itu harus bercabang doa-doa spontan dari kehidupan rohani yang berdoa di tempat tersembunyi. Yesus bisa berseru supaya mereka tahu bahwa engkau mengutus aku. Lazarus, keluarlah. Ingat ya, bukan Sakeus. Lalu Lazarus keluar dengan kain kapan. Yesus bisa begitu karena kalau Anda baca di setiap kitab Injil, pada waktu subuh-subuh murid-muridnya datang. Yesus sudah nggak di sana, dia ada di Getsemani, dia berdoa sendiri. Kawan-kawannya menyusul dia. Yesus menjauhkan dirinya, berdoa dalam hadirat Bapa. Makanya dia berseru penuh kuasa. Kalau kita bisa koar-koar, nggak terjadi apa-apa. Karena doa kita di publik tidak di backup. Kita punya kehidupan doa di privat. Makanya tidak ada, makanya doa kita tidak dahsyat, tidak kuat, tidak mempan. Karena we don't have a strong personal relationship with God. Dan hubungan yang kuat dengan Tuhan tidak bisa tanpa kehidupan doa yang kuat. Itulah dimensi keempat. Kita harus membangun reputasi kita di alam roh itu. Harus. Dia menutup mukanya di antara kedua lututnya. Saya nggak mau memberikan demonstrasi di sini. Saya nggak mau kecetit pinggangnya sebelum super conference. Itu kan, misalnya ini lutut saya, kedua lututnya ya, di kedua lututnya. Ini muka saya di antara kedua lutut begini itu yang ditutup otomatis kuping saya. Tidak mau saya mendengar dunia dulu. I must consecrate bahasa Inggrisnya. Aku harus sucikan, kuduskan kupingku, mataku berapa hari ini. Hanya atau setiap pagi kalau Anda saat teduh secara pribadi. Aku beri kuping, aku beri mata. Baru kita bisa klaim. Baru kita punya hak untuk mengklaim bahwa kita sedang memberi hati kepada Tuhan. Aku memberi kupingku dan telingaku dan mataku hanya kepada Tuhan. Speak, O Lord. Your servant is here to hear your words, to hear your voice. Bicaralah kepadaku ya Tuhan, hamba mendengar. Dia berdoa tapi dengan mukanya kepada kedua lututnya, itu pratanda bukan hanya asal menutup telinga dan mata, tapi sungguh-sungguh berdoa. Saya jadi ingat ayat. Makanya Yakobus bisa ngomong begini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan dia lagi ngomong itu dalam konteks Elia kalau Anda baca di Yakobus.
Elia orang biasa, dia berdoa turun hujan. Dia doa paceklik kering 3,5 tahun. Tidak ada hujan turun. Dan dikatakan doa orang benar. Lalu ada kalimat ini, kata ini. Dengan yakin didoakan. Yakin itu bukan perfect imannya. Yakin itu ada kata sungguh-sungguh. The prayer of a righteous man, when that prayer is offered earnestly. Dalam bahasa Inggris, earnestly. Itu artinya bahasa Jawanya ngeden. Itu kalau orang yang mau melahirkan itu kontraksi, aduh sakit. Saya nggak akan pernah bisa, kita laki-laki tidak akan pernah bisa mendekati imajinasi sesakit apa wanita waktu melahirkan. Jadi kita jangan, kalau mau coba istri Anda lagi bersalin, kalau melahirkan normal bilang aja gitu aja loh, coba. Anda akan ditendang. Anda bisa dicubit. Dia bisa marah. Don't pretend you understand. Tapi kata earnest, yakin itu bukan hanya keyakinan. Tapi kesungguhan hati. Violent in faith. Diserong. Sangat besar kuasanya. Kalau doa kita untuk keselamatan keluarga kita, Allah doa makan, Tuhan selamatkan mamaku. Amin. Itu doa orang benar. Doanya benar, orangnya benar. Kurang yakin didoakan. Yang gak besar kuasanya, bukan karena Tuhan itu jual mahal. Karena harus tahu dalam unsur doa, dalam semua elemen di dimensi 4 itu ada kuasa gelap yang harus kau taklukkan. Dalam nama Yesus lewat doa. Pakai pedang roh yaitu firman. Makanya kalau doanya asal-asal, sambil lalu, sambil baca Instagram, sambil jalan, sambil kerja, saya ngerti. Kita itu sibuk tiap hari, makanya tetap harus ada masa. Bak 1 jam saja Tuhan berkata, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga dengan aku just for 1 hour? Sejam tok. Tapi konsen penuh. Bangun hidupmu di atas dasar 1 jam penuh itu. Bangun hidupmu di atas dasar hidup doamu. Karena bukalah pintu untuk aktivitas roh di dalam hidupmu sepanjang hari itu. Pintunya dibuka kapan? Kuncinya dipakai. Bukan saat kau kerja, tapi saat kau doa. Semua yang Tuhan janjikan. Aktivasinya itu bukan sini. Aktivasinya itu bukan tangan kita. Aktivasinya orang Surabaya bilang, catat itu D-E-N-G-K-U-L. Bahasa Inggrisnya Dengkul. Lutut. This is the activity of the Spirit. This one. Coba saya bisa gini berapa lama ya? Di atas lutut. Makanya saya paling sedih pada waktu dulu lutut saya bermasalah. Saya tidak bisa kneel no more. Itu saya sedih banget. Bertahun-tahun lalu waktu saya operasi, saya cuma mohon satu. Saya cuma minta satu. Aku tidak bisa main basket, gak apa-apa. Karena dari sudah demen sekali main basket. Gak bisa lagi. Gak apa-apa. Satu aja jangan diambil. Don't take your Holy Spirit from me. Jangan ambil rohmu daripadaku. Mazmur 51. Aku cuma minta satu aja. Aku bisa berlutut lagi. Basket, ya suka sih saya. Aduh sayang ya, tapi gak seeman itu. Doa. Itu bukan soal eman, itu aset. Semua yang aku bangun dalam hidupku, bangun di atas dasar lutut. Saya paling sedih gak bisa berlutut lagi. Tapi puji Tuhan sekarang saya bisa berlutut, meskipun gak bisa lama-lama. Saya mau beritahu kepada Anda, bahwa kehidupan doa itulah core-nya kehidupan Kristiani lainnya. Kehidupan doa, pernikahan Kristen, karir kita, pekerjaan kita dalam segala berkat, tanah perjanjian, susu madu, semua everything. Semua berpusat di sini, my friend. Makanya bangun kehidupan doamu.
Sungguh percayalah, parenting juga mempan cuman segitu. Kalau Anda cuman pakai money politik dengan anak, nggak jauh. Saya garansi, Anda akan kembali berkata, you're right. Tapi waktu itu too late, terlambat. Nah, bisa hanya pakai ini. Pakai ini, sekolah bahkan mau luar negeri kayak sekolah terbaik, segalanya balik-balik. Ikut demo LGBT. Pinter luar biasa, cum laude. Genius. Tapi rohani, gak ada hubungan dengan textbook. Rohani gak ada hubungannya. Karena orang bisa pintar tapi akhlaknya hancur. Atau moral. Because there, here, only God. Makanya permulaan hikmat itu bukan sini. Tapi takut akan Tuhan. Oh sorry, sini. Permulaan hikmat. Udah ya, saya gak perlu pakai ini ya, capek saya gini-gini terus. Tapi ngerti ya, lutut ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu dia. Amin Nabire. Amin. Oh haleluya. Oh praise the Lord. Saya kita lihat ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya. Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Luar biasa nih Elia. Kamu naik ke atas, lihat ke arah laut. Siapa bilang kita tutup mata kalau doa? Doa pada waktu kita berdoa, beraksi dalam doa ya kita tutup mata. Tapi kalau kita doakan orang kelepasan, jangan tutup matamu. Dalam nama Yesus, orangnya udah hilang. Udah lari ke ujung bumi. Siapa bilang doa itu tutup mata? Doa itu menutup mata untuk membuka mata dengan cara yang berbeda. Sebelum doa, mata melihat dimensi ketiga. Tutup, buka. Mata lihat dimensi 4, bukan berarti jadi indigo. Kalau ada orang di sini indigo, lihat-lihat spirit segalanya, kita doakan untuk kelepasan. Dan jangan percaya orang bilang begini-begitu, karena Tuhan tidak pakai roh peramal. Ramalan tidak ada hubungan dengan nubuatan. Oke? Jangan percaya yang gitu-gituan. Kita percaya firman. Nubuatan harus tunduk pada firman. Nah, maksud saya buka mata dimensi keempat itu artinya bukan lihat masalahnya lagi, bisa lihat janji. Orang bisa lihat lubangnya, Anda bisa lihat dagingnya. Aneh tuh. Elia berkata gini, kamu naik ke atas, lihat ke arah laut. Buka mata ya, dia ngomong sama bujangnya. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Dia berkata kebenaran, memang tidak ada sesuatu. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. 7 kali disuruh naik, berarti 7 kali dia doa. Waktu si bujang itu disuruh kedua kali, saya yakin Elia kembali kuburkan kepalanya di antara lututnya. Dan berteriak sekali lagi, Lord Tuhan, kirimkan hujan. Coba ada apa? Nggak ada apa-apa Tuhan. Nggak ada apa-apa. Pergi lagi dia begitu lagi menguburkan. Jangan cepat kecewa. Karena tidak semua doa itu dijawab instan. Karena di dalam doa ada satu unsur lagi, iman itu selalu kerjasama dengan ketekunan. Tapi puji Tuhan, Elia tahu jalan masuknya. Orang yang berdoa, matanya peka. Katakan orang yang berdoa matanya peka. Sekalipun belum lihat sesuatu, matanya peka. Dia punya mata profetik. Entah kenapa, orang kalau berdoa itu, dia punya mata baru. Mata profetik. Dan mata itu bukan mata yang lihat-lihat spirit. Anda jangan mau ditakut-takuti dengan orang yang kemana-mana. Lihat itu ada satu bocil yang duduk di sebelahmu. Padahal kita sendiri, ketakutan. Jangan mau digituin orang. Mata profetik itu bukan untuk lihat-lihat spirit. Tapi mata profetik itu berarti dia kok bisa ya. Orang lain give up, menyerah. Orang ini kok tetap bertahan nih. Orang lain sudah putus asa, orang ini berkata tidak. Semua orang udah ketakutan, tidak. Kalau Tuhan memberikan kepada kita dan sudah berkata bahwa tanah Kanaan milik kita. Kenapa kalian semuanya 10 pengintai ini berkata kita ini belalang. Kita akan rampas, kita akan rebut. Tanah perjanjian ini milik kita. Dan kita juga akan taklukkan tuh kaum Goliat. Kalau Tuhan udah berkata, enggak, si Yosua maupun Kaleb tidak melihat bocil, tidak melihat arwah, tidak melihat spirit, tapi dia melihat Tuhan dalam situasi itu. Orang lain ketakutan, kami ini seperti kutu. Dia berkata, no, kita akan masuk. Kalau Tuhan berkata, dia pasti akan genapi. Sungguhan kan, itu bukan halusinasi. Ngapain halusinasi sampai jadi bubur? Nggak ngerti ya, dead joke. Masa nasi dihalusin sampai jadi bubur? Ngapain halusinasi? Karena nanti
berapa tahun kemudian, Yosua sungguh-sungguh genapi yang dia lihat. Dia jadi jawaban doa pertama. Dia yang rebut Kanaan, runtuhkan Yeriko. Kalau Yosua bisa beritahu sama peer atau teman-teman sebayanya semua yang mengeluh, dia bisa berkata, lihat kan, you see, I'm not telling you a lie. Aku tidak bohong, tapi gak bisa karena semua itu dibuat Tuhan mati. Yang masuk cuma Yosua dan Kaleb doang. Yang lainnya itu semua meninggal. Gak melihat janji Tuhan. Yosua tidak berdusta. Dia melihat sesuatu yang teman-temannya 10 tidak melihatnya. Hanya Yosua yang melihatnya. Aneh, Yosua punya mata profetik. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama, dimulai ketika pada waktu Musa pergi dari kemah pertemuan itu, dia tetap tinggal di belakang, tetap bersekutu dengan Tuhan. You see, prayer gives you an extra pair of eyes. Doa memberimu satu pasang mata baru. Mau tahu apa? Bukan kacamata Allah. Dan Tuhan tidak pakai kacamata. Sudut pandang Tuhan tiba-tiba menjadi milikmu. Tanah perjanjian itu bukan tanah kok. Tanah perjanjian, tanahnya itu gampang direbut. Nanti saya tunjukkan, buktikan. Nanti juga di conference saya akan jelaskan. Bahwa kalau kita hanya turunkan tanah, generasi berikutnya punah. Sebenarnya tanah perjanjian itu bukan land, tapi iman. Joshua had faith. Dia punya iman. Orang yang berdoa punya mata profetik loh, itu sungguhan. Kita lihat ya sekarang ya, tunjukkan. Demikianlah sampai 7 kali ayat 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Kok bisa GR kali, kok GR banget ya. Harusnya Tuhan janjinya adalah hujan lebat. Selebat apa? Selebat seolah-olah menebus 3,5 tahun paceklik, benar-benar kering kerontang. Awan kecil apa artinya? Kalau misalnya Bapak Ibu Anda berhutang miliaran, lalu tiba-tiba sekarang ada masukan 100.000 rupiah. Anda bersuka cita? Bagi orang yang tidak berdoa, apa artinya? Tapi bagi orang yang sembahyang, yang doa dalam nama Yesus, dia akan kata, this is it. Dia punya mata profetik, dia bukan melihat 100.000, dia melihat sumbernya. Aneh, awan kecil kok diselebrasi, dirayakan demikian rupa. Wah, padahal pesimis sekali suara bujangnya. Wah, aduh, hanya awan kecil. Pak Gem, hanya awan kecil, Pak Nabi. Lalu kata Elia, pergi, katakan pada Ahab. Ini enggak overreacting kah? Pergi, katakan pada Ahab, pasang keretamu, turun, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ini dia pergi sambil ragu. Ini waras enggak ya nih guruku ini ya? Awan kecil kok bisa menghalangi kereta raja? Hujan macam apa emang yang bisa dibawa oleh awan setapak tangan? Cuma tangan ini. Di langit yang kelam. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat, Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya. Tahu enggak? Yang didoakan enggak seberapa, yang berdoa itulah yang akan Tuhan pakai pertama-tama. Orang berdoa itu memposisikan dirinya, bukan hanya untuk diberkati, tapi menjadi berkat dulu ketika Tuhan jawab doanya. Kuasa itu pertama-tama berlaku bukan atas Ahab. Bahkan hujan pada sekejap mata, waktu turun hujan lebat, kuasa Tuhan itu hujan turun ke bumi, tapi kuasa Tuhan turun ke yang berdoa. Dan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yisrael. Dia lari lebih cepat daripada berapa horsepower. Ternyata yang berdoa sungguh-sungguh, yang dipakai Tuhan dulu. Tahukah Anda, ambil dua poin ini dulu, dengan ini saya selesai, lalu saya kasih kesaksian singkat. Awan kecil sebesar telapak tangan number 1, orang yang berdoa punya mata profetik. Camkan ini. Ada orang berkata, doa nggak ada bedanya. Beda. Itu setan yang menipu orang itu untuk bisa bilang gitu. Memang setan itu tukang ilusi. Dan dia hanya kuasanya, kekuatannya terletak pada tipu muslihat. Dia telah menipu orang itu. Beda aja.
Karena orang kalau doanya motivasinya nggak bersih ya nggak akan pernah lihat kuasa. Tapi kalau orang berdoa itu sungguh-sungguh cari Tuhan, dia akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Orang yang berdoa punya mata profetik. 2, orang yang berdoa membaca tanda-tanda kecil dari Tuhan. Bagi kita mungkin, apa itu? Bagi yang gak berdoa, apa itu 100.000 rupiah? Apa itu artinya? 1 juta pun gak membuatku happy. Wong hutangku miliaran. Tapi dia bisa melihat tanda kecil. God is coming. God is coming. God is here. Itu hambanya berkata, bujangnya apa-apaan. Tapi Elia tahu, rain is coming. Hujan lebat akan datang. Saya kasih kesaksian singkat aja, dengan ini saya selesai. 92 saya bertobat terima Tuhan. Saya memahami kebenaran tentang sorga dan neraka, bahwa sorga itu ada, neraka itu ada. Dan ternyata bahwa masih ada satu anggota keluarga kami yang belum terima Tuhan. Itu ayah saya. Menjadi beban saya siang dan malam. Saya masih muda, saya masih umur 18. Tapi saya cinta orang tua. Saya nggak bisa bayangkan jikalau salah satu dari anggota keluarga kami itu masuk neraka suatu hari. Dan saya tahu deadline-nya itu, jatuh temponya adalah kalau Tuhan nggak datang hari ini, maka kematian. Dan kematian itu tidak bisa kita tahu kapan. Jam kehidupan diputar hanya sekali, kita nggak tahu kapan Tuhan nyalakan wakernya untuk setiap orang. Saya ketakutan, tapi saya ubah ketakutan saya menjadi doa. Dan saya masuk ke dalam hadirat Allah tiap hari untuk berdoa. Dan saya doa dengan sungguh-sungguh, saya kerap kali berdoa. Waktu doa saya aminnya itu, saya sempat tertidur. Bukan karena tidak berdoa, karena beban berat itu. Saya tertidur dengan Alkitab masih terbuka, gitar di tangan saya. Dan Alkitab saya basah kena air mata. Saya tertidur sana, bangun lagi kemudian setengah jam kemudian. Saya barusan, kayak begitu. Ada waktu-waktunya saya berdoa dan selalu saya buka di Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah tanggamu. Jadi itu ayat favorit saya pajang, saya tulis di mana-mana. Zaman dulu belum ada HP, smartphone seperti ini. Saya tulis di sini, saya tulis di papan, saya tulis di stiker, di sticky paper itu, saya tulis di mana-mana. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, saya doakan, saya berkata, Tuhan, ayahku harus bertobat, terima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada tanda-tanda, malah sebaliknya semakin susah menurut saya. Tahun 94, Tuhan buka mata saya. Saya doa tertidur, karena saya doa lama tertidur. Waktu tidur, saya mimpi. Itu tahun 1994, saya memimpi saya sedang memegang tangan ayah saya dan menuntun beliau terima Tuhan di sebuah rumah yang putih. Saya tahu bukan sorga. Di sorga orang nggak perlu terima Tuhan, tapi orang-orang sudah terima Tuhan yang ke sana. Saya melihat rumah itu putih-putih tekelnya. Dan saya nggak tahu itu di mana ya. 94. Persis tahun 95. Yaitu di kurang lebih bulan Juni atau pertengahan tahun. Bulan-bulan segini. Siapa tahu siapa sangka. Itu ada di rumah om saya. Saya tuntun ayah saya. Dan terima Tuhan, ngikuti doa. Pengakuan seorang yang pendosa yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya tuntun. Tapi Tuhan gak hanya kasih papa saya saja sebagai buah hari itu. Tuhan kasih 33 totalnya keluarga kami. Om saya, tante saya, emak saya, semuanya itu terima Tuhan di minggu itu 33. Dan saya tunjukkan pada Anda ya, kenapa kok tanda-tandanya sudah jelas. Padahal kalau kita lihat pada orangnya nggak kepingin kenal Tuhan. Tapi saya lihat tanda-tanda. Saya waktu berdoa nggak dapat jawaban langsung tiba-tiba. Tapi saya lihat tanda-tanda. Anehnya kalau kita berdoa itu kita bisa peka dengan tanda-tanda itu. Saya lihat pertemanan-pertemanan beliau satu-satu diganti Tuhan. Orangnya sendiri belum kena. Saya tahu ada seorang uncle, om, teman yang tidak jadi pengaruh yang terbaik. Tiba-tiba bisa korsleting itu hubungan lalu mereka menjauh. Saya melihat satu-satu temannya antara terima Tuhan atau kenal sama satu orang yang adalah anak Tuhan. Sudah mulai dikepung kiri kanan bukan cemara, tapi satu-satu orang Kristen yang lahir baru. Saya sempat komplain awal-awal, kalau doa kan kita masih ada sisa-sisa kebodohan, makanya harus dikikis tuh. Saya bilang, kenapa aku doakan untuk ayahku? Teman-teman papaku yang terima Tuhan. Kok peluruku meleset ya Tuhan? Tuhan bilang, bukan. Kamu tidak lihat awan setapak tangan? Tidakkah kau sadari
Tidakkah kau baca tanda-tanda awan kecil sebesar telapak tangan itu dari aku? Papamu sudah dikepung sama orang-orang benar. Persis 1 tahun setelah mimpi itu, Tuhan kasih saya bonus, bukan hanya ayah yang saya doakan. Sampai om, tante, kerabat semuanya pun terima Tuhan. Bapak, ibu, saudara, saya mau beritahu sesuatu ya. Sometimes God doesn't answer you seperti ini. Pound for pound. Nggak langsung ini, langsung itu. Kadang-kadang Tuhan memberikan kepada Anda melihat jalan berputar. Dan Anda harus melihat tanda-tanda dari Tuhan. Dan hanya orang berdoa akan ngerti tanda-tanda itu. Doa tidak langsung mengubah situasimu. Tapi doa mengubah dirimu untuk bisa membaca tanda-tanda kebaikan Tuhan. Saya harap nanti ke depan, baik di dalam bisnis Anda, dalam apapun yang Anda kerjakan dan lakukan, Tuhan akan berbicara juga lewat tanda-tanda. Dan jangan salah tafsirkan tanda-tanda itu. Makanya pastikan sedia payung sebelum hujan, pastikan Anda hidup di dalam doa yang kuat, dalam kehidupan doa yang kuat. Karena nanti Anda tidak akan salah baca rambu-rambu. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya waktu berdoa bagi Super Conference ini minggu lalu, setiap kali saya merem, saya mendapat sebuah penglihatan. Ini bukan saat mimpi. Itu aneh sih, berapa detik itu. Setiap kali saya merem, saya lihat ini. Saya lihat seorang pria membawa buyung isinya minyak. Saya langsung tahu lah. Ya, Yesus sedang datang untuk mengurapi gereja kita. Dan urapan itu korporat. Jadi ini bukan acaranya Surabaya, acaranya Jakarta. Ini acara Tuhan itu ada gawean, ada beracara dengan jemaat GMS. Dan Tuhan akan urapi kita dengan suatu urapan yang saya tidak bisa jelaskan. Pokoknya nanti Tuhan itu menyediakan sesuatu, saya nggak bisa jelaskan. But my spirit reads it, membaca itu. My spirit is reading it. Saya nggak bisa jelaskan. Nah, saya ajak kita untuk sungguh-sungguh hari ini merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan datang bawa buyung, kita berlutut nanti. Bersujud di kakinya, just humble aja receive. Tapi hati saya itu seperti terbelah jadi 2. Sebab sebagian jemaat memang gak bisa ikut acara ini. I understand, saya ngerti. Ada yang memang sungguh-sungguh gak bisa berhalangan. Karena itu, waktu saya puasa untuk Super Conference, anehnya yang saya puasakan dulu berhari-hari itu adalah jemaat yang gak bisa pergi. Saya mohonkan sebuah karunia yang lain, kasih karunia yang beda. Karena gak bisa, saya gak bisa ngomong sesuatu yang palsu dan berkata gak apa-apa, you gak pergi, terima yang sama. Kagak. Gak bisa. Karena itu saya masuk hadirat Tuhan dulu, doa untuk Anda yang gak bisa pergi. Karena hati ini terbelah, rasanya kalau misalnya kita ini bapak punya anak gitu ya. Kita pergi ke satu tempat yang sangat-sangat, kita tahu bahwa kita menerima sesuatu. 1-2 anaknya gak bisa pergi. 3 anaknya gak bisa pergi dari 5. Atau 1 anaknya dari 3. Pasti kita akan kepikiran ya, makanya itu saya doakan. Dan waktu saya doakan seperti itu, saya mohon sama Tuhan to give you another grace. Memberimu suatu kasih karunia yang beda, kasih karunia yang lain, tapi tetap still God's grace, tetap kasih karunia. Jadi gak apa-apa nanti yang bisa ikut Super Conference atau yang gak bisa, tetap saya ajak nanti bersujud berlutut untuk menghampiri pria sorgawi itu yang datang membawa buyung minyak itu sebelum kita akan diurapi di Super Conference nanti. Amin. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang baru-baru bergabung di gereja ini, nanti ya tolong mampir ke Welcome Lounge. Di gereja kita, di tempat perintisan pun ada at least paling tidak welcome corner. Perkenalkan dirimu supaya nanti Anda juga kami bisa mengenal Anda dan membimbing Anda lebih. Jadikan gereja ini bukan hanya tempat ibadah, tapi jadikan keluarga. Welcome home di sini ya. Lalu yang mau dibaptis juga, baptisan harus ini diadakan. Setiap kebaktian ada baptis selam kalau Anda belum diselamkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Lalu setelah itu bisa ikut MSJ 1, My Spiritual Journey 1. Itu simple kok, bukan sebagai persyaratan tapi perlengkapan. Hidup baru seperti apa, lalu dikasih sertifikat baptisan. Baptisan di sini bisa spontan, tapi nanti sertifikatnya diberikan setelah Anda mengikuti kelas. Ya. Dan sekalipun ada altar call, nanti Anda bisa didoakan oleh pendoa di luar sana yang sudah menunggu Anda. Kita angkat dulu persembahan kita taburkan ke kaki Tuhan, sebab nanti kita hanya memuji, menyembah, berdoa sampai doa berkat.
Tuhan, kami taburkan persembahan sukarela kami yang kami bawa. Kami tidak membawanya dengan gegabah, kami taruh di kaki-Mu untuk terus ya Tuhan. Gara-gara pemberian kami ini dan Injil diberitakan ke seluruh bumi, banyak orang akan meresponi Tuhan dan diselamatkan dan dimuridkan. Kami mau serius menggenapi amanat agung-Mu, dan Kau lihat mitra-mitramu, orang-orang yang menaburkan ini, Kau berkatilah mereka. Berkatilah mereka di tempat kerja, sekalipun mungkin beberapa mengalami susah, mengalami tantangan. Hamba minta ya Tuhan Yesus, Kau yang membuka laut merah, buka jalan bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kecuali yang tidak mampu, tidak sanggup karena kondisi fisik, nggak bisa berlutut, maka nggak apa-apa, duduklah. Tapi yang lainnya, kalau boleh berlutut yuk sama saya, atau paling tidak duduk di lantai. Ya, kalau kita sama-sama menghampiri tahta Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Hampiri Tuhan yang akan mengurapi kita. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ku bawa hidupku Tuhan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami dengan urapan yang baru. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari kita berdoa agar kita jadi rumah doanya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang. Buka hatimu, buka rohmu kepada Roh Kudus. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Penuhi hatiku sekarang. Haleluya Tuhan. Dengan urapan yang baru. Pukulkan 5-6 kali, jangan hanya 3. Agar aku lebih lagi mendengar. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. I'm ready, aku siap Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, oh, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, oh, rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa. Pakai kami Tuhan, pakai setiap jemaat-Mu ini Tuhan, bangsa datang menyembah-Mu. La 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 boma yaso, la 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 boma la la mayase, ina la la mayaso, la 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 mayase, la 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 mayaso, ia la la mayasa, la la boma la la mayase, ia la la mayasa, la 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 boma, ina la mayasa, la 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 boma, ina la maya para la maya para la maya la maya la maya 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 marse, ora mayasa, la 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 la. Hallelujah, hallelujah. Ia la la mayaso, la 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 maya la maya la maya sa la 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 mayaso. Ora maya maya ora maya 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 maya. Hallelujah, hallelujah. Ora maya 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 ora maya se. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya, give God the glory. Amen. The glory of the Lord is here. The Spirit of the Lord is near. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Moving in our generation now. We gather here with lifted hands, our hungry hearts across this land. We're ready, Lord. We're ready, Lord. Angkat tanganmu. Let your fire fall on us. Let your oil be poured on us. This is our appointed hour. Let your fire fall on us. Let your oil be poured on us. This is our appointed. Mari kita berikan semua kemuliaan bagi Tuhan. For the glory of your kingdom, and the glory in your church. For the glory of your kingdom, and the glory in your church. Let your fire come, let your fire fall on us, let your oil be poured on us. This is our appointed hour. We declare this is our hour. Let your fire fall on us, let your oil be poured on us. This is our appointed hour. For the glory of your kingdom, and the glory in your church. For the glory of your kingdom, and the glory in your. For the glory of your kingdom, Jesus. For the glory of your kingdom, and the glory in your church. For your glory, for the glory of your kingdom, and the glory in your church. Let's give glory to Jesus. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. We are ready as a church. Kami siap sebagai gerejamu. Kami siap untuk menerima sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang baru. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kau berkati setiap jemaatmu Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, angkat kedua tanganmu. Pergilah membawa iman. Kasih dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertaimu. Kasih Yesus dalam keluar masukmu siang malam. Di mana-mana kau berada, Tuhan selalu memberimu kasih karunia. Terima kasih Tuhan untuk jemaat ini. Berkati mereka. Dalam nama Yesus. Amin. See you at the Super Conference. God bless.